Pertama, kegembiraan mempengaruhi jantung. Kegembiraan membuat ki harmonis dan mengalir lancar. Proses kegembiraan dapat mengeluarkan sepenuhnya potensi tubuh, meningkatkan efisiensi dan daya tahan kerja, mental dan fisik. Membuat orang merasa senang, percaya diri dalam hidup dan kerja, berperilaku santai, cepat, akurat, dan energik. Meningkatkan vitalitas otak dan seluruh sistem syaraf, memperkuat otot jantung dan pembuluh darah, mempercepat sirkulasi darah, membesarkan paru-paru, memperkuat fungsi pernapasan, meningkatkan kapasitas paru-paru, memfasilitasi pertukaran karbon dioksida dan oksigen di paru-paru, dapat memperkuat fungsi organ pencernaan, meningkatkan sekresi cairan pencernaan, sehingga meningkatkan nafsu makan, membantu pencernaan, meningkatkan metabolisme. Kedua, kemarahan mempengaruhi hati. Kemarahan dan hati memiliki hubungan yang sangat dekat. Kemarahan memengaruhi hati. Di satu sisi, kemarahan bisa melukai hati, menyebabkan gangguan dalam penyaluran emosi. Temperamen menjadi tinggi, darah dan emosi memuncak. Hal ini bisa dilihat dari wajah dan mata yang memerah. Hati yang kesal mudah marah bisa mengakibatkan muntah, darah, mimisan, pingsan secara tiba-tiba dan tidak sadarkan diri. Di sisi lain, apabila mengalami gangguan penyaluran emosi, maka emosi menjadi tidak normal dan ketidakstabilan emosi. Ini membuat hati kesal dan mudah marah. Ketiga, pikiran mempengaruhi limpa. Berpikir termasuk merenung, mempertimbangkan yang merupakan kondisi di mana manusia dalam keadaan sadar sedang melakukan aktivitas berpikir. Aktivitas mental berpikir manusia, terutama diekspresikan melalui limpa. Merenung adalah aktivitas berpikir yang sangat terkonsentrasi, sebuah aktivitas berpikir yang beremosi. Ketika seseorang sedang tenggelam dalam pikirannya atau dalam kecemasan, seringkali akan merasa makanan menjadi hambar dan nafsu makan berkurang. Ada kalanya wanita yang karena pekerjaannya sangat intens, pikirannya menjadi sangat terfokus penuh pada pekerjaan, mengakibatkan jumlah menstruasi menjadi sedikit dan periode menstruasi menjadi terganggu. Hal ini berhubungan secara konsisten pada fungsi darah di limpa. Keempat, kesedihan mempengaruhi paru-paru. Para ahli medis kuno dengan seksama mengamati dan menganalisis pasien yang berduka. Mereka menemukan bahwa paru-paru adalah organ utama yang mengekspresikan kesedihan dan duka. Ketika seorang menangis karena sedih terseduh-seduh, maka akan mengeluarkan ingus. Ingus adalah cairan kental di paru-paru, dan ketika seseorang menangis terseduh, maka aliran emosi memenuhi paru-paru, menyebabkan cairan lendir meningkat, sehingga paru-paru membuka jalan keluar ingus ke lubang hidung. Aliran emosi sangat penting bagi paru-paru karena suara adalah untuk merangkai kata. Maka tangisan sedih bisa mengakibatkan suara menjadi serak dan napas menjadi sesak. Paru-paru juga mengontrol kulit, karena itu kesedihan juga dapat menyebabkan keriput di wajah. Kelima, ketakutan mempengaruhi ginjal. Ketakutan adalah emosi yang mempengaruhi ginjal. Ginjal adalah organ utama yang mengekspresikan ketakutan. Ketakutan merupakan sejenis kondisi mental yang membuat orang takut akan berbagai hal, dan ini merupakan rangsangan buruk bagi aktivitas fisik. Ketakutan menyebabkan aliran energi menurun, terkejut mengakibatkan aliran energi terganggu. Ketakutan menyebabkan aliran energi menurun. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang dalam kondisi ketakutan, energi kecemasannya tinggi. Penyalurannya menjadi tersumbat, sehingga mengalir tidak lancar, mengakibatkan energi kecemasan tertekan, dan tekanan ini menimbulkan rasa penuh pada saluran kencing, hingga terjadi enuresis ngompol. Terkejut mengakibatkan aliran energi terganggu. Ini mengacu
pada aktivitas fisiologis normal tubuh. Hal ini dapat menyebabkan gangguan sementara karena panik dan adanya kondisi seperti ketidakpastian dan ketidakmampuan. Sumber penyembuhan langsung ke sumber penyakit oleh Zhong Xiaofeng. Rahayu, Sarwa Hayu.